Oke, jadi kayak yang teman-teman semua udah tahu kemarin tanggal 8 Februari ya aku sempat bikin Instagram story yang isinya question box. Di situ aku udah kasih lapak buat teman-teman bertanya. Seperti yang kalian semua udah tahu, aku keterima di program Student Exchange ke Korea. Di sini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang udah kalian kasih. Oke, sebelumnya di sini suhunya sekitar belasan derajat, tapi ini masih pagi jadinya rasanya dingin banget. Aku pakai coat. Terus aku emang berencana buat bikin video YouTube terus ke depan. Tujuannya ya cuma buat dokumentasi sih. Soalnya kemarin waktu SMA aku sempet ke Australia dan di sana aku kurang dokumentasi gitu. Soalnya aku emang tipikal orang yang enggak suka mendokumentasikan sesuatu gitu. Aku punya pikiran ngapain sih ngabisin waktu buat dokumentasi jadi nggak menikmati gitu. Tapi ternyata setelah aku pulang dari Australia itu setahun 2 tahun itu kayak masih inget lah, tapi habis itu kayak ingatannya tuh udah mulai samar-samar dan aku nyesel sih. Makanya mulai sekarang aku bakal ngedokumentasiin semua kegiatan aku di sini, nggak semua juga. Apalagi aku di sini bakal lama. Jadi oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi ini penanyanya paling banyak, jawabannya juga kemungkinan paling panjang. Jadi di sini ada dari @putrinarisa_97, Kak kuliah di mana dan jurusannya apa, semester berapa, sama ceritain awal mula tahu info program itu, cara submit dan sampai keterimanya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea. Itu ada di Fakultas Ilmu Budaya dan aku angkatan 2019, jadi sekarang semester 4. Terus dari @fannyrs_, di situ ada ceritain Kak dari awal kok bisa ikut student exchange gimana, terus di sana ngapain aja. Terus dari AGSTYZI, hai Kak, bagaimana cara untuk dapetin kesempatan exchange, apa ada syarat tertentu atau semacam tes. Terus dari ZHRPTRAZ, itu ngajuin diri atau dipilih buat ikut program ini atau ada seleksinya. Dan juga ini ada dari @iseu, ada ISMLY, ada @now_NNAAA, ada _Aureli, _Pramahitanandan, ada _NanaALP, dan juga pasti ada banyak teman-teman lagi lainnya. Dan juga di sini pasti ada banyak teman-teman lainnya yang pertanyaannya serupa. Tapi sorry kalau aku nggak sempet sebutin soalnya banyak banget. Saat aku masih semester 3 itu aku habis UTS, di grup kuliah aku itu dikirimin sama dosen aku tawaran untuk exchange tapi beda program gitu. Terus aku nggak ikut itu, tapi waktu aku UAS ditawarin lagi dan itu program dari beasiswa GKS, Global Korean Scholarship. Aku memanfaatkan kesempatan, jadi di saat teman-temanku semua kayak fokus UAS gitu, aku kayak ngerjain formulir pendaftaran, terus aku ngerjain esai itu ada 2, study plan sama personal statement, terus apa lagi ya, aku lupa. Ya sama berkas-berkas lainnya kalau ada. Di saat UAS itu aku fokus ngerjain aku malah nggak fokus UASnya, aku fokus buat daftar exchange ini. Dan itu dikabarin kalau pengumumannya itu harusnya Januari, tapi karena ada suatu hal dan hal yang lainnya aku nggak dikabarin kalau diterima gitu. Jadi temanku yang lain itu udah dapat kabar kalau dia keterima exchange di beda universitas. Jadi kayak ya udah, mungkin aku nggak keterima kayak gitu. Ternyata pada bulan Februari itu aku baru dikabarin kalau universitasku yang di sini itu libur waktu Januari karena Solal. Jadi aku baru dapat kabar itu Februari dan ngurus visanya jadi mundur dan aku ke sininya juga mundur begitu. Oke, lanjut ke kedua dari @bloominite, kasih tips and trick biar bisa dapat kesempatan exchange. Dan juga dari Jongin WF, Kak, untuk program exchange-nya itu apakah setiap mahasiswa berkesempatan daftar? Oke, jadi untuk Bloominite tips and trick-nya itu
Pertama kamu harus siapin at least TOEFL, dan kalau ke Korea topik. Cuman kalau aku kemarin karena di tahun 2020 itu tes topiknya ditiadakan, jadi aku pakainya cuma pakai TOEFL. Tapi kalau ke Korea, kalau ke negara lain TOEFL sih pasti, itu kayak wajib gitu. Terus ada juga paspor, itu paspor pastiin kamu punya paspor dulu. Terus dan juga kalau pasportmu udah mau habis, pastiin kamu perpanjang paspor dulu biar gampang ngurusnya. Terus slow-in waktu buat nikung temen-temenmu. Jadi kayak yang aku lakuin di saat temen-temenku fokus ke UAS, aku kayak relain UASku gitu loh. Kayak aku demi dapat exchange lah. Oke, mungkin teman-teman yang lain kayak, ya apa sih keluar negeri biasa aja. Kalau buat aku enggak, aku karena ini benar-benar pengalaman yang berharga buat aku. Jadi kayak ya udah, aku waktu itu tinggalin UASnya, kayak UASnya seadanya aja. Jangan ditiru, kalau kalian bisa bagi fokus aja lebih bagus. Terus aku juga fokus ke pengurusan berkas pendaftaran untuk exchange-nya. Kalau bisa apa ya, cepet-cepetan gitu. Jadi misal ada tawaran apa, usahain buat kamu yang paling cepet buat daftar itu gitu. Jadi siapa tahu kan temen-temenmu nggak daftar, jadi kamu mungkin dilihat yang paling cepet siapa gitu, yang paling berminat siapa, kayak gitu. Kak, untuk program exchange-nya itu apakah setiap mahasiswa berkesempatan daftar? Iya, ini karena dosenku itu nge-share-nya di grup mahasiswa, jadinya semuanya juga lihat pasti. Terus semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Buat kita kaum yang nilainya biasa-biasa aja atau ke bawah, itu kalau bisa mendahului teman-teman yang lebih pintar. Soalnya kayak aku sendiri itu, aku sebelum kuliah itu aku belum bisa bahasa Korea. Aku cuma tahu baca tulis Hangul doang, dan apa lagi ya, intinya aku cuma bisa baca tulis Hangul. Aku nggak sama sekali nggak tahu bahasa Korea. Jadi kayak cuma tahu annyeonghaseyo, udah gitu doang. Kayak orang-orang awam lah. Nah, sedangkan teman-temanku yang lain itu kayak udah ada yang belajar setahun, udah ada yang belajar 3 tahun, ada yang di atas 5 tahun. Nah, jadi kayak yang aku pasti kalau daftarnya barengan sama teman-teman yang udah jago, aku pasti kalah kan. Aku pasti nggak keterima lah exchange-nya. Jadi gimana caranya aku bisa keterima di saat teman-temanku yang lain nggak memanfaatkan kesempatan ini gitu. Jadi waktu teman-teman yang lain UAS, aku gasin aja. Ya gitu, sekian tips and trick dari saya. Kalau baik ditiru, kalau tidak jangan. Di sini ada dari @zezek ZEZEEK __. Kak, kalau program exchange itu ada biaya sendiri atau enggak? Terus apa wajib bisa bahasa Korea atau misal Inggris? Dari @realAKSM, program studi exchange gitu ditanggung sama siapa kak, biaya dan lain-lainnya gitu. Terus dari Edwin, exchange-nya itu dia biayain full atau biaya sendiri kak? Jadi aku di sini ikut program beasiswanya GKS, Global Korean Scholarship. Itu dibiayai full ya. Jadi mulai dari tiket pesawat, uang makan, uang dorm itu full dari GKS. Yang biaya sendiri itu sebenarnya cuma kayak pengurusan visa, terus tes PCR yang pastinya wajib, terus apalagi ya. Oh ya, tiket pesawat itu aku pakai uang sendiri dulu. Terus sampai sini selesai aku karantina ini, aku baru bisa reimburse tiket pesawat aku, diganti gitu. Terus dari @nuraziza _354, Kak Hari nanti di sana akan melanjutkan exchange di kota Seoulnya kah atau di daerah lain? Jadi aku di sini tetap di kota Seoul. Terus dari _oppo_dii, apa kegiatan baru yang sebelumnya nggak dilakuin dan bakal jadi kebiasaan baru kamu pas di Indo? Oke. Jadi ini selama aku karantina mungkin agak norak juga ya. Jadi kayak yang kalian tahu, mungkin udah lihat di snapgram aku. Jadi aku
Di sini kalau mau mendinginkan minuman itu aku taruh di luar jendela. Tapi kayaknya kalau di Indonesia nggak mungkin, soalnya di Indonesia panas bro. Gitu. Di @Ainun-chan, tentang kampusnya dong kak, sama kebiasaan orang-orang di sana. @ZHRPTRAZ, di kampus mana dan berapa lama? Oke, jadi di sini aku terdaftar sebagai mahasiswa pertukaran di Kyunghee Daehakyo atau Kyunghee University. Itu buat yang nggak tahu, itu kampusnya G-Dragon. Weh, bangga ya. Self proud. Aku di sini selama 2 semester aja sih. Semoga kalau ada kesempatan buat S2 juga gas. Di @nuraziza354, saya mau tanya dong kalau boleh tahu nanti di Korea sana bakalan ngekos atau gimana. Terus dari Scholastika 123J, kak kalau exchange gitu pas di sananya biaya hidup dibiayain apa biaya sendiri kak? Terus ntar ngekos gitu. Iya, jadi untuk biaya itu udah aku jelasin kalau full dibiayain dari GKS. Dan di sini aku tempatnya di dormitory, itu mungkin asrama kampus gitu. Tempatnya masih satu kompleks sama kampus, dan jadi uang bulananku itu langsung dikasih ke aku sisa dari pembayaran dorm gitu, kayak udah langsung dapat sisanya gitu guys. Dan mungkin kalau di cari-cari kos itu lebih murah, dan soalnya di asrama aku itu termasuk mahal. Jadi tapi aku kayak susah, belum tahu caranya gimana kalau mau cari kos sendiri gitu. Jadi sementara di 1 semester ini aku di asrama kampus dulu. Terus dari @anisarani_13, program pembelajaran di Korea kayak gimana kak? Apakah sama atau jauh beda dari Indonesia? Jadi karena di sini aku masih karantina 14 hari setelah tiba di Korea, dan di sini aku ikut kuliahnya masih kelas online dulu. Di sini rasanya sama aja kayak di Indonesia sih, kayak yang aku rasain selama di UGM sama di sini ya cuma mirip-mirip, cuma beda bahasanya. Oh ya, by the way aku di sini tuh seharusnya daftarnya tuh untuk kelas bahasa Inggris karena aku belum terlalu fluent bahasa Korea, cuman karena kebodohanku akhirnya aku mendaftarkan diri di kelas-kelas bahasa Korea, jadi pakai kelas bahasa pengantarnya itu bahasa Korea. Di @nami_NCT, biaya yang dibutuhin buat hidup di sana, kegiatannya apa aja selama di sana. Jadi biaya yang dibutuhin ya biasalah, biaya makan, biaya buat jalan-jalan, buat transportasi, terus buat shopping kebutuhanmu sendiri. Udah itu aja. Dari @_dia00, mau tahu aja sih kak gimana reaksi mereka pas tahu ada orang Indo yang ikut exchange ke Korea. Terutama di Kyunghee Daehakyo ini, itu tuh banyak banget exchange-nya, nggak cuma dari Indonesia, dari Vietnam ada, dari China ada, terus dari Jepang ada, pokoknya dari Eropa pun banyak tuh loh. Jadi di sini pun aku dimasukin ke grup exchange students, yang di situ tuh ada banyak banget teman-temannya dari berbagai negara. Oh iya, aku belum cerita. Sebelumnya itu waktu aku ditawarin buat exchange pertama kali itu dari dosenku itu ke universitas lain yang pakai biaya sendiri. Itu pertama kali angkatanku ditawarin, dan di situ aku sebenarnya pengen daftar di situ, cuman karena itu cuma dibiayain kuliahnya doang, kayak dormitory, makan itu sama tiket pesawat bayar sendiri, itu kayak aku bujuk orang tua aku juga nggak tega gitu loh, soalnya ya memang biayanya gede banget gitu. Terus sama orang tua aku juga disaranin tunggu aja, nanti ada beasiswa yang lain, mungkin coba daftar yang lain gitu. Jadi dengerin kata orang tua, jangan nurutin ego sendiri. Akhirnya dapet yang dibiayain pemerintah. Dari @meli.anwi, cara adaptasi
sama lingkungan di sana. Jadi di sini udaranya dingin, jadi bawa kayak coat ini, terus aku ada coat satu lagi. Pokoknya pakaian yang anget-anget deh, sama lengan panjang soalnya di sini kering banget juga, jadi nanti bisa kulitnya ngelupas sendiri gitu. Caranya gimana? Ya pakai pelembab lah. Terus dari @Zahida Aina Hawa, gimana cara lolos wawancaranya? Jadi di programku kali ini itu nggak ada wawancaranya, jadi cuma daftar, itu ngisi form pendaftaran, terus bikin essay study plan sama personal statement. Itu kayak maksimal 3 halaman, tapi aku bikinnya cuma 1,5 halaman. Emang kalau kayak gitu jangan di fullin sih. Nanti pengurusan visa itu juga banyak lagi. Terus karena Kyunghee University ini juga ada kerjasama sama UGM, jadinya mungkin dipermudah gitu. Terus dari @satifahty52, udah punya pacar belum kak? Apa mau cari di sana? Ya, sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyeloin waktu buat nonton. Jangan lupa like, kasih komen juga, terus subscribe juga, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Maaf karena di sini aku juga masih karantina, jadi belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kayak culture di sini kayak gimana. Soalnya juga kalau aku bikin video ini nunggu aku keluar dari karantina juga kayaknya kelamaan. Mungkin kedepannya aku bakal bikin video lain. See you next time.